Nah, dan jangan pernah makan mendekati olahraga karena akan meningkatkan tekanan lambung sehingga kalian akan muntah dan mual. Nah, setelah kita menetapkan pola makan, baru kita menetapkan program latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ya kan, terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga saya beratnya naik di angka 72 kilo. Yang kalau pakai baju saya nggak perlu ganti size karena hanya memadatkan massa otot. Nah, setelah saya share foto-foto transisi saya di Instagram atau di TikTok atau di Twitter, bisa dicek setelah ini foto transisi saya ini banyak dan gerakan-gerakan olahraga saya bisa dicek. Banyak netizen yang berkata, "Dok, kok bisa sih akhirnya bisa deadlift segitu? Terus kok bisa sih squat segitu? Kok bisa sih mulai padet? Kok bisa sih naikin berat badan secara sehat? Pola makannya gimana? Pola latihannya gimana?" Jadi pada dasarnya saya tuh olahraga awal mulanya itu karena terlalu nge-push dan over exhausted. Jadi akhirnya overuse. Awal mula di Desember 2021 saya tuh memutuskan olahraga lari dan olahraga sepeda. Lalu dicampur oleh kalistenik. Nah, saat itu saya tidak ada pengalaman olahraga sebelumnya. Ya olahraganya paling nggak lari ringan 3 kilo, 2 kilo. Kalau nggak nge-gym sendiri di rumah, push up, pull gitu. Jadi, tapi 1 minggu sekali doang. Tiba-tiba saya jadi rajin. Yang terjadi adalah saat itu fisik saya overuse. Saya cedera berkali-kali. Saya sudah cedera hamstring sekali, cedera punggung sekali, cedera lutut sekali, cedera ankle sekali, cedera lengan sekali. Itu karena saya tidak memberikan kesempatan tubuh saya itu istirahat. Jadi tips pertama adalah tentukan goal olahraga kalian. Kalian tuh sebenarnya mau olahraga buat apa? Apakah mau buat atlet? Atau kok kalian mau memang buat sepeda endurance? Atau sepeda climbing? Atau mau lari endurance? Atau hanya untuk fun? Karena tujuan olahraga kalian itu akan membuat program kalian tuh berbeda. Saya pengen fun, Dok. Ya berarti tujuannya fun. Fun itu berarti secukupnya. Karena olahraga yang dilakukan secara tidak berlebihan, ya sesuai dengan target, itu akan menghasilkan endorfin dan dopamin. Itu hormon yang kalau kita mood jadi enak moodnya. Kortisol itu hormon yang kalau berlebihan akan bisa menjadi stres yang menjadikan bad mood. Nah, olahragalah sesuai dengan goal dan lakukan dengan senang, nomor 1. Nomor 2 adalah tentukan setelah kita punya program target, yang pertama dilakukan adalah sesuaikan dengan jam kerja. Orang yang kerjanya itu masih full atau shift kerjanya itu padat, maka kemampuan atau energi yang tersisa untuk olahraga tentu akan lebih sedikit dibandingkan orang yang kerjanya lebih santai. Contoh, orang yang kerjanya 7 jam dengan dibandingkan orang yang kerja 7 jam saat shift malam, itu kemampuan olahraganya akan justru lebih kenceng yang kerjanya di pagi. Orang yang shift malam itu kekurangan rest. Jadi kalau kalian masih kerja 9 to 5 dan capek, pilihlah hari yang dimana kalian tuh nggak capek. Itu dinamakan stresor. Jadi tubuh kalian tuh punya stresor yang sangat tinggi. Dari stresor fisik, stresor psikologis. Dan kalau stresor dimarahi bos, misal gajinya nggak cair, dimarahi bos, cicilan banyak, lembur berkali-kali, pulang tuh udah nggak mood. Kalau kalian vaksin olahraga, yang terjadi adalah moodnya nggak akan tambah baik. Yang ada adalah kalian tidak punya kesempatan waktu untuk istirahat. Jadi yang nomor 2 tipsnya adalah tentukan kalian tuh kerjanya berapa jam berhari dan sesuaikan. Nomor 3 adalah hitung berat badan kalian dan tinggi badan kalian. Jadi kalian harus menghitung namanya indeks body mass index. Dan body mass index itu rasionya setelah ini bisa dicek. Nah, ketika kalian sudah memasukkan tinggi badan berat badan kalian secara rumus, kalian cek sesuai dengan BMI, rumus BMI, kalian tuh masuknya itu adalah berat badan dan tingginya itu udah imbang, overweight, obes, atau malah underweight.
Nah, ketika kalian sudah menghitung berat badan kalian, sesuaikan dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau saya kebetulan saya tuh kurus. Dan basic saya, metabolismenya itu adalah ektomorf, yaitu karena kerjaan saya terlalu berat, sehingga kalori kebutuhan saya itu tinggi karena harus terforsir untuk kerjaan. Jadi ketika saya harus meningkatkan berat badan, maka intake kalori saya harus saya lebihkan, dan saya juga harus mengurangi aktivitas fisik saya yang lain sehingga kalori saya terserap dengan baik untuk menjadikan recovery dan pertumbuhan massa otot. Tips nomor 4 itu adalah menyusun pola makan terlebih dahulu. Jadi kebalik, kalau yang dulu menyusun program olahraga enggak, tanpa suplai energi yang baik dan tanpa suplai preload yang baik, maka olahraga kita nggak akan maksimal. Nah, dari sinilah harus ditentukan apakah kalian diabetes, apakah kalian overweight. Karena kalau kalian diabetes, otomatis suplai energi kalian, yaitu gula, itu harus disesuaikan dan dikonsulkan dengan dokter kalian. Nah, kalau saya, disclaimer, ini individu saya. Setiap manusia memiliki kebutuhan kalori intake yang berbeda. Nah, kalau saya itu makannya saya skip sarapan. Saya setiap pagi itu selalu meminum air mineral, tidak meminum air putih atau apapun itu. Saya minum air mineral karena dia ada mengandung mineral-mineral yang lengkap dan esensial bagi tubuh saya. Dan saya skip sarapan. Kenapa alasannya? Saya bahas nanti. Dan air mineral yang saya minum adalah Le Mineral. Nah, itu aja. Nah, terus kenapa saya skip sarapan? Karena di dalam pagi hari itu kita aktivitas pencernaan lagi meroket, asam lambung meroket, dan insulin juga meroket. Insulinnya juga agak rendah, sehingga nanti yang terjadi gula darah kita akan cepat naik. Sehingga pada waktu pagi hari, saya itu justru tidak makan nasi dan tidak makan protein. Jadi pure hanya cuma air putih. Kalaupun kepepet makan, saya makan yang mengandung gula-gula alami, yang bisa dipecah langsung jadi energi. Contohnya fruktosa, yaitu gula-gula yang didapatkan pada buah. Ya. Itu yang, atau sukrosa. Jadi dual itu yang saya makan, apel kalau nggak pisang. Saya baru makan itu jam 10 atau jam 11. Dan komposisi makanan saya itu membosankan. Bisa ditanya ke tim saya. Kalau nggak, saya harus ada nasi, nasinya porsi biasa. Ada sayur, minimal brokoli atau wortel dan buncis. Dan berikutnya daging ayam. Karena di dalam 100 atau 80-100 gram ayam, itu proteinnya sekitar mengandung 30 graman. Dan kebutuhan protein manusia itu sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Asal kita memenuhi kebutuhan protein kita tuh akan membentuk massa otot. Pengecualian kalau kalian tuh bodybuilder. Kalau bodybuilder kebutuhan proteinnya sudah berbeda. Bisa 1,5 gram per kilogram berat badan atau sampai 3 gram per kilogram berat badan. Jika kalian hanya mengkonsumsi makanan nasi doang, banyak, itu nggak akan pernah gemuk secara sehat. Kenapa? Karena karbohidrat itu sekali lagi adalah sebagai sumber energi. Ketika kalori outputnya tidak mengimbangi, maka kelebihan karbohidrat akan disimpan menjadi bukan glikogen, tapi cadangan energi di sekitar pankreas. Karena penghasil insulin itu adalah pankreas. Jadinya adalah gembrot. Nah, itu jam 11. Lalu jam 3 saya makan lagi. Saya makan dengan komposisi yang sama persis, bosku. Ya, sama persis. Nasi padang boleh, karena lengkap. Nasi padang tuh komplit, tapi nasinya saya jadikan separuh. Kecuali kalau saya 2 hari lagi mau sepedaan, 2 hari lagi mau lari, atau 2 hari lagi saya mau leg day yang membutuhkan power, saya nasi padangnya full. Jadi di jam sore, jam 3 itu saya makan nasi, satu porsinya itu lengkap. Nah, yang saya hindari itu adalah setelah maghrib. Setelah maghrib, saya menghindari makan nasi berlebihan. Saya tetap makan nasi, tapi cuma seperempat atau setengah separuh biasa, tapi dada ayam, sapi, ataupun telurnya saya banyakin. Jadi ketika kita mau menggemukkan badan secara sehat atau membangun massa otot, itu adalah pola makannya harus lebih banyak protein dan mineral dan vitamin. Karbonnya secukupnya sesuai dengan program. Nah, kalian harus mencoba memperbaiki pola makan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan tadi nomor 2, kerjaan kalian sudah banyak, terus habis itu goal kalian sudah jelas, tapi pola makannya nggak seimbang, ibarat kalian olahraga tapi nggak punya bensin. Misal, kalian mau lari, tapi makannya kalian karbonnya nggak cukup, otomatis bensinnya nggak cukup. Karena bensinnya nggak cukup, otomatis kalian akan ngebong ketika lari. Nah, dan jangan pernah makan mendekati olahraga, karena akan meningkatkan tekanan lambung sehingga kalian akan muntah dan mual. Nah, setelah kita menetapkan pola makan, baru kita menetapkan program latihan. Disesuaikan dengan jam kerja kita, kesesuaian waktu kita, dan pola makan kita. Contoh, karena saya makan jam 1 dan jam 3, maka saya olahraga biasanya adalah bakdo maghrib. Jadi jam 4, jam 5 saya itu hanya makan pisang dan donat sebagai preload atau kafein. Misalkan kopi es latte tanpa gula. Karena di dalam
Kopi itu ada kalorinya, kafeinnya, dan ada dari fatnya dari susunya, sehingga menjadi energi. Di jam 6 setelah bakdo maghrib, 6.15 atau 6.20, saya akan melakukan olahraga. Bisa nge-gym, bisa lari, bisa sepeda, di tempat-tempat olahraga atau di kantor. Dan olahraganya saya batasi 40-90 menit. Setelah itu, saya istirahat 1 jam setelah olahraga, saya meminum suplemen karena saya belum bisa memenuhi kebutuhan protein saya dari makanan saja. Saya minum suplemen whey protein dengan kebutuhan sesuai berat badan saya, yaitu 1 scoop cukup. Nah, nanti jam 8 saya makannya bisa nasinya setengah dan saya penuhi dengan protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani secara jurnal mengandung kompleks asam amino yang lebih lengkap. Semakin lengkap kompleks asam aminonya, maka pembentukan otot kalian akan semakin bagus. Nah, lalu saya tidur jam 10, jam 11. Pengecualian kalau ada tanding basket, ya, lomba NBA, atau event-event UCL atau IPL saya akan nonton. Ya, ujung-ujungnya jangan ditiru. Kalau demi bola saya gas. Nah, itu saya lakukan terus secara rutin selama berbulan-bulan. Nah, badan saya akan lebih bulk kalau saya meninggalkan aktivitas kuliah dan kerja. Kenapa? Karena kembali lagi, saya kerja tuh per hari 5-6 jam, ditambah saya masih kuliah di ITB. Sehingga beban pikiran saya, stresor saya tinggi, dan saya oktamolisnya menjadi ektomorf. Ketika nanti saya lulus, otomatis kuliah tuh hilang, sehingga energi saya bisa lebih fokus. Jadi di 2024 nanti, ketika saya lulus, insya Allah, bismillah, maka kebutuhan kalori saya akan lebih maksimal untuk pembentukan tubuh, karena kegiatan saya hanya ngantor. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau atlet itu sudah difokuskan, diarahkan oleh dokter. Jadi buat teman-teman semua, kalau olahraga itu harus diimbangi semua. Dan tips terakhirnya itu adalah rest. Ini yang paling penting. Rest itu bukan kalian nggak ngapa-ngapain, tapi rest yang saya maksimalkan di sini adalah pola tidur yang maksimal. Semua latihan, semua pola makan, apapun yang kalian jalani selama ini akan sia-sia kalau pola tidur kalian berantakan. Kalau pola tidur kalian berantakan, maka tubuh tidak akan punya kesempatan untuk merepair dirinya sendiri. Karena saat malam, tubuh itu posisi energi kalorinya diarahkan untuk membenahi sel-sel tubuh yang rusak. Sehingga kalau kalian tidak kurang tidur, itu akan berbahaya buat tubuh kalian. Makanya buat para teman-teman atau karyawan yang shift malam, itu salah satu penyakit yang paling sering adalah jantung, diabetes, stroke, dan cancer. Makanya buat teman-teman yang shift malam, ya jangan sampai berpuluh-puluh tahun. Ya paling nggak kan rotasi kan, shift malam, berapa tahun, habis itu shift pagi, siang. Kenapa? Karena tetap di waktu malam tubuh tuh maksimal untuk merepair dirinya sendiri. Itu adalah tips dari saya yang saya lakukan sekarang, dan kalian boleh ngikuti atau boleh tidak. Tapi ini disclaimer adalah pribadi saya. Dan ketika nanti mau ngurusin badan, itu topiknya lain kali. Cuman kali ini adalah cara mengembangkan badan secara sehat bagi saya. See you at the next vlog.